let go. You decide if you're ever gonna let me know. Yeah, suicide. Nah kawan, kali ini saya akan membacakan sebuah berita mengenai jalur penutupan ya, terutama jalur mudik lebaran ya, karena di beberapa komentar yang ada di video sebelumnya, yang video di linknya yang ada di kanan atas ini, saya akan ada video itu, maksud saya itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pemirsa. Pertanyaannya seputar tentang bagaimana kondisi jalur penutupan di suatu daerah, bagaimana kalau saya dari Jawa Tengah mau masuk ke Jawa Timur, kondisi di Surabaya bagaimana. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul, sehingga secara spontan saya kepikiran ide untuk membacakan berita melalui salah satu situs berita terkemuka, khususnya berita yang membahas tentang larangan mudik. Yakni saya akan bacakan satu buah berita yang sumber yang merupakan yang saya jadikan sebagai dasar sebagai pembuatan video yang kemarin, yakni saya bacakan dari Detik News yang diterbitkan pada hari Kamis tanggal 5 April tahun 2021. Nah, nanti dari berita ini akan berkembang terbit dengan berita-berita yang lainnya. Jadi saya bacakan saja langsung berita ini ya pada tanggal 15 April ya. Detik News. Surabaya, untuk menghalau warga yang nekat mudik pada 6 hingga 17 Mei, polisi melakukan penyekatan pada 7 titik perbatasan Jatim. Selain itu, ada 20 perbatasan wilayah kabupaten yang juga turut disekat. Sosialisasi penyekatan ini telah digelar sejak 12 April hingga 25 April mendatang. Namun, bagi masyarakat yang melanggar, baru bisa diputar balikan pada 6 sampai 17 Mei 2021. Artinya, sebelum tanggal disebutkan tadi, pemudik masih bisa lewat, tapi hanya dilakukan pengetatan, mungkin ditanyai mengenai kelengkapan surat-suratnya ya. Tapi kalau dan bagi yang tidak lengkap akan disuruh putar balik ya. Bukan disuruh putar balik, karena diputar baliknya ini beritanya adalah diputar balikkan pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Jadi sebelum itu belum disuruh balik, istilahnya begitu. Jadi saya lanjutkan, sebelumnya Kapolda Jatim Irjen Niko Afinta mengatakan pihaknya masih dalam tahap sosialisasi. Kami akan melakukan beberapa penyekatan, kami sosialisasikan dari sekarang. Saya ulang ya, kami akan melakukan beberapa penyekatan, kami sosialisasikan dari sekarang. Jadi sosialisasi dan edukasi ini maknanya supaya masyarakat mengerti dan melaksanakan program pemerintah, ujar Niko usai apel operasi keselamatan di Mapolda Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Senin tanggal 12 April 2021. Niko mengatakan operasi keselamatan dan penyekatan ini bertujuan untuk mengantisipasi masyarakat pergi mudik, juga demi memutus mata rantai penularan COVID-19. Jadi tujuannya pemerintah melakukan hal ini adalah seperti yang disampaikan tadi. Nah, selengkapnya seperti ini. Jajaran Polda Jatim beserta TNI dan stakeholder lainnya melaksanakan kegiatan apel dalam rangka Operasi Keselamatan Semeru 2021. Tujuannya yang pertama, memberikan sosialisasi terkait kebijakan pemerintah untuk larangan mudik, kata Niko. Nah, dilanjutkan juga berikut data 20 lokasi penyekatan perbatasan wilayah dari Dirlantas Polda Jatim yang diterima detikcom ya. Nomor 1, perbatasan Gresik Lamongan. Nomor 2, perbatasan Sidoarjo Pasuruan. Yang ketiga, perbatasan Mojokerto Sidoarjo. Yang keempat, perbatasan Pasuruan Probolinggo. Yang kelima, perbatasan Probolinggo Situbondo. Yang keenam, perbatasan Pasuruan Malang. Yang ketujuh, perbatasan Malang Lumajang. Yang kedelapan, perbatasan Situbondo Banyuwangi. 9, perbatasan Jember Lumajang. 10, perbatasan Nganjuk Jombang. Yang ke-11, perbatasan Jombang Mojokerto. Perbatasan Blitar Kediri. Yang ke-13, perbatasan Kediri Malang. 14, perbatasan Bojonegoro Tuban. Yang 15, perbatasan Ngawi Madiun. Yang ke-16, perbatasan Madiun Magetan.
Yang ke-17 Madura sisi utara, Madura juga kena ini. Yang ke-18 Madura sisi selatan. Yang 19 pintu masuk tol Ngawi. Nah, ini berarti dari Jawa Tengah ini untuk mau masuk ke Jawa Timur di pintu Ngawi. Dan yang ke-20 yakni pintu masuk tol Probolinggo. Nah, mengenai video tol Probolinggo sedang menunggu proses upload, nanti bisa Anda saksikan kalau sudah tayang ya. Nah, sementara itu tadi 20 titik penyekatan yang ada di Jawa Timur. Sementara itu 7 titik yang disekat di perbatasan Jatim adalah, nah ini yang mengenai di 7 titik perbatasan antara Jawa Timur dengan pulau atau provinsi sekelilingnya, yakni Jawa Tengah dan Bali. Nah, yang pertama adalah perbatasan gerbang tol Ngawi Solo, dari jalan tol ini berarti. Yang kedua adalah perbatasan Ngawi Mantingan Sragen. Nah, ini kalau yang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur lewat jalan tengah ini. Yang ketiga perbatasan Tuban Rembang. Nah, ini yang berada di mana ini, sisi utara ya, perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah sisi utara. Yang keempat adalah perbatasan Bojonegoro Cepu. Ini masih di sisi utara tapi agak ke selatan ya. Yang kelima adalah perbatasan Magetan Karanganyar. Nah, ini semakin ke selatan. Yang keenam adalah perbatasan Pacitan Donorejo Wonogiri, sudah sisi selatan ini. Dan yang ketujuh adalah pelabuhan Ketapang Banyuwangi Gilimanuk Bali. Nah, itulah berita yang saya kutip, yang saya jadikan untuk membuat video yang pernah saya buat sebelumnya. Nanti video akan berlanjut dengan pembacaan berita-berita terkait larangan mudik khususnya di Jawa Timur ya, yang mengacu pada aturan pemerintah pada tahun 2021 ini. Oke, semoga pembacaan berita yang saya sampaikan ini dapat memberikan informasi kepada Anda, dan sehingga bisa Anda jadikan referensi ketika sebelum memutuskan Anda untuk mudik atau masih tetap di tempat bekerja. Oke, semuanya ini tentunya berdasarkan agar mencegah penyebaran COVID-19 yang kita lihat di India. Baru saja terjadi tsunami COVID, di mana pemerintah setempat telah mengumumkan mereka sudah kebal, mereka sudah menggunakan imun, kekebalannya sudah oke katanya. Ternyata pasca acara yang diselenggarakan itu yang ke Sungai Gangga ya, dan setelah itu saat ini terjadi gelombang tsunami dengan sekitar 250.000 orang efeknya, sehingga India sekarang sedang kesulitan di dalam menangani korban dari COVID tersebut. Nah, mungkin dengan alasan itu pemerintah melarang kegiatan mudik pada tahun 2021 agar kita tidak sama seperti India. Oke, demikian, semoga informasi ini bermanfaat, dan bagi Anda yang punya pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar ya. Dan bagi Anda yang belum subscribe sekarang juga untuk mendukung channel ini tetap berkembang. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.